Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat teman-teman, sahabat, rekan-rekan, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Farid Azhar. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan berbagai macam soal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami. Baik, selanjutnya akan menjelaskan mengenai tentang pendidikan multikultural. Ada beberapa soal yang perlu kita ketahui. Sekitar ada 6 soal. Di sini saya akan menjelaskan beserta jawaban sedikit. Jadi yang pertama soalnya adalah jelaskan hakikat dasar, tujuan dan fungsi pendekatan pendidikan multikultural dengan mengutip tokoh pendidikan multikultural tersebut. Dari apa yang saya dapat, itu berdasarkan kutipan-kutipan yang mana memang sudah kita ambil dengan referensi yang relevan. Jadi hakikat pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mendukung keberagaman budaya dalam proses belajar mengajar. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang mampu hidup dalam masyarakat yang majemuk, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial dan keadilan. Jadi yang saya kutip dari referensi atau pendidikan mengenai tentang pendidikan multikultural ini, saya mengambil dari James, yang mana kata beliau bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga siswa dari berbagai latar belakang dapat memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai keberhasilan akademik dan sosial. Jadi dalam hakikat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya hakikat pendidikan multikultural ini dalam bentuk menghargai, dalam bentuk kita mengakui agama lain sebagai bentuk toleransi. Karena zaman sekarang ini saya lihat toleransi itu kurang terlaksana. Anak muda yang saling menghina, apalagi dengan kasus sekarang yang mana yang kemarin viral, anak muda yang menyatakan bahwa dia memakan dagingnya anak Palestina. Itu salah satu contoh yang buruk. Itu adalah salah satu kurangnya toleransi dalam multikultural. Jadi selanjutnya mengenai dasar. Jadi dasar pendidikan multikultural ini terletak pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Tadi yang sudah saya sebutkan, kesetaraan dan inklusi. Pendidikan ini berakar pada pemahaman bahwa sistem pendidikan harus mencerminkan dan menghargai keragaman budaya serta memberikan akses yang setara bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang etnisnya, agamanya, bahasanya, atau identitas lainnya. Jadi menurut tokoh Geneva menyatakan atau menekankan bahwa dasar pendidikan multikultural ini adalah keadilan pendidikan, yang berarti setiap siswa ini harus mendapatkan kesempatan yang sama belajar dan berhasil tanpa ada membeda-bedakan. Seperti itu untuk dasar. Selanjutnya tujuan dari pendidikan multikultural ini ada 4. Yang pertama,
yaitu menghargai keragaman budaya, meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya kita. Apalagi di Indonesia ini bukan cuma satu budaya, tapi banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kompetensi multikultural. Jadi membekali siswa-siswi dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa berinteraksi secara aktif, secara efektif dengan orang dari berbagai latar belakang budaya. Bukan budaya saja, agama pun kita harus berinteraksi kepada mereka. Contoh yang telah saya alami yaitu dari agama non-muslim, yang mana setiap hari raya atau apalagi dengan hari raya Idul Adha, biasa mereka ikut berpartisipasi untuk memberikan hewan kurban, seperti itu. Baik, yang ketiga yaitu mengenai tentang mempromosikan keadilan sosial. Jadi mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi diskriminasi. Jadi diskriminasi ini perlu kita hindari, apalagi untuk anak muda zaman sekarang. Sesama agama pun banyak yang tidak menghargai, apalagi dengan agama lain, kan seperti itu. Yang keempat, memperkuat identitas diri, membantu siswa memahami dan menghargai identitas budaya mereka sendiri. Jadi para guru, para orang tua serta siswa itu perlu memahami dan mengajarkan bagaimana caranya kita menghargai identitas budaya mereka. Seperti yang mana misalnya di Bali itu mayoritas Hindu, mereka selalu menghargai agama lain. Seperti itu, seperti kasusnya Rizky Febian kemarin, dicaci, dihina, ternyata itu adalah budaya saja. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai fungsi pendidikan multikultural. Jadi ada beberapa yang saya ambil, ada 4 juga, yaitu pendidikan inklusif, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil bagi semua siswa. Yang kedua, pengembangan identitas, membantu siswa mengembangkan identitas diri yang positif dengan menghargai latar budaya mereka. Jadi itu fungsinya hampir sama dengan tujuan sebenarnya. Yang ketiga, pengurangan prasangka, mengurangi prasangka dan stereotip dengan meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Jadi toleransi ini adalah salah satu faktor ya teman-teman. Apabila kita tidak diajarkan di dunia pendidikan, di sekolah ataupun di rumah, toleransi itu terkadang tidak diajarkan oleh orang tua. Itu yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa menerapkan atau mengetahui makna dari toleransi tersebut. Dan juga menurut James itu ada 5 mengenai tentang tadi fungsi dari pendidikan multikultural. Jadi ada 5 dimensi kata beliau. Yang pertama, content integration atau integrasi konten, menggunakan contoh dan konten dari berbagai budaya dalam kurikulum. Contoh, seorang guru menyetelkan sebuah budaya yang mana terjadi di masa sekarang, seperti di Bali, terus di Kutai Kartanegara, yang mana di situ budayanya sangat kental. Jadi disetelkan konten tersebut dan kita jelaskan kepada para murid-murid bahwasannya toleransi itu penting gitu. Toleransi itu perlu diajarkan. Jangan terlalu sakral, jangan terlalu fanatik, karena itu nggak bagus juga. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Habib Ja'far
Di dalam YouTube beliau, kata beliau, toleransi itu adalah hal yang penting. Multikulturalisme itu perlu kita terapkan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam undang-undang kan, di dalam Pancasila juga. Bagaimana kita di dalam Indonesia ini berbagai suku dan budaya. Nah, bagaimana cara penerapan yang berbeda-beda, bagaimana kita menghargainya, bagaimana kita bertoleransi kepada mereka, seperti itu. Yang kedua, proses konstruksi pengetahuan. Proses konstruksi pengetahuan ini membantu siswa memahami bagaimana bias budaya mempengaruhi cara pengetahuan dibangun, seperti itu. Membantu siswa memahami bagaimana bias budaya mempengaruhi cara pengetahuan yang dibangun, seperti itu. Yang ketiga, pengurangan prasangka, mengembangkan sikap positif terhadap keragaman melalui pendidikan, seperti itu. Yang keempat, mengubah metode pengajaran untuk memfasilitasi prestasi akademik siswa dari berbagai latar belakang. Jadi tidak perlu kita melarang apabila misalnya dalam perlombaan seperti karya tulis atau seperti argumentasi perdebatan, apabila salah satu ada yang paham mengenai tentang Islam, dia orang Islam, materinya Islam, tapi di situ dalam persyaratan lomba tersebut tidak ada kalimat menyatakan bahwa tidak boleh orang non Islam masuk atau ikut lomba. Nah, daripada itu perlu kita menghargai fasilitas atau menghargai yang namanya prestasi mereka. Yang kelima juga mengenai tentang pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung keberagaman dan kesetaraan. Begitu teman-teman sekalian. Mungkin itu yang tadi mengenai tentang penjelasan mengenai tentang hakikat, dasar, tujuan, fungsi, dan pendekatan multikultural. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu mengenai tentang di Indonesia terdapat berbagai atau beberapa organisasi keagamaan yang berusaha memisahkan antara agama dan budaya. Coba saudara jelaskan tantangan dan problematika pendidikan multikultural di Indonesia dalam konteks ini. Jadi jawaban yang saya dapat yaitu pendidikan multikultural di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan problematika, terutama dalam konteks memisahkan antar agama dan budaya. Jadi ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu heterogenetis etnis dan agama. Indonesia adalah negara dengan keberagaman etnis dan agama yang sangat tinggi. Tantangan utama dalam pendidikan multikultural adalah bagaimana mengakomodasi semua kelompok ini dalam kurikulum dan proses pembelajaran sehingga semua siswa merasa dihargai dan diterima. Munculnya ketegangan antar kelompok etnis atau agama bisa menjadi hambatan serius seperti kasus-kasus sekarang yang mana kata mereka boykot dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kalau kita toleransi, yang bekerja di situ orang Indonesia, orang Islam yang mencari nafkah untuk rezeki yang halal. Dan juga mungkin yang punya boykot itu ternyata orang Indonesia yang membeli kan kita tidak tahu. Selanjutnya integrasi agama dan budaya. Ini yang perlu kita pahami. Seringkali agama dan budaya di Indonesia saling terkait erat.
Beberapa organisasi keagamaan berusaha memisahkan antara agama dan budaya, yang kadang-kadang bisa menimbulkan ketegangan. Misalnya, praktik budaya yang dianggap tidak sesuai dengan aliran agama tertentu, maka mungkin tertolak atau mungkin ditolak oleh kelompok keagamaan tersebut, sehingga menciptakan konflik nilai dalam masyarakat. Selanjutnya, stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka terhadap kelompok etnis atau agama lain masih kerap terjadi. Dalam konteks pendidikan, ini bisa menghambat pembelajaran dan penerimaan multikulturalisme. Guru dan siswa mungkin membawa prasangka ini ke dalam kelas yang dapat mempengaruhi dinamika dan hasil pendidikan. Selanjutnya, mengenai tentang kurikulum tidak inklusif. Kurikulum di Indonesia masih seringkali lebih menekankan pada satu perspektif budaya atau agama tertentu. Kurikulum yang tidak inklusif ini bisa menyebabkan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, membuat siswa dari kelompok minoritas merasa kurang dihargai dan termarginalkan gitu loh. Seperti di dalam sekolah universitas, yang mana banyak juga non-muslim dan lebih banyak lagi yang muslim. Terkadang perselisihan paham itu terjadi gitu loh. Terus politik identitas yang semakin menguat juga menjadi tantangan dalam pendidikan multikultural. Beberapa kelompok mungkin menggunakan identitas agama atau etnis untuk mendapatkan dukungan politik, yang bisa memperdalam perpecahan sosial dan menghambat upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Selanjutnya, kurangnya pelatihan guru. Jadi guru ini juga berpengaruh untuk sobat-sobat sekalian. Seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam pendidikan multikultural. Bahkan guru tersebut tidak mengerti apa itu makna pendidikan multikultural. Mereka perlu sekali dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan untuk mengelola kelas yang sama atau yang beragam, serta mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keagamaan atau keberagaman. Selanjutnya juga akses pendidikan yang tidak merata. Masih banyak daerah di Indonesia yang sulit untuk dijangkau dan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini bisa memperparah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pendidikan, serta menghambat upaya untuk menerapkan pendidikan multikultural yang efektif. Mungkin demikian. Terus selanjutnya, pengembangan kurikulum inklusif. Mengembangkan kurikulum yang mencerminkan keberagaman etnis dan agama di Indonesia, serta mengajarkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Mohon maaf. Selanjutnya yang kedua, pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru tentang pendidikan multikultural dan cara mengelola kelas yang beragam. Dialog antara komunitas, mendorong dialog antar komunitas yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan menghargai perbedaan. Yang keempat, peningkatan akses pendidikan. Meningkatkan akses pendidikan ke daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. Yang kelima, mengatasi stereotip dan prasangka. Melalui pendidikan dan kampanye publik, mengurangi stereotip dan prasangka yang ada di masyarakat. Mungkin itu. Selanjutnya yang nomor 3, yaitu mengenai apa itu pendidikan Islam dan multikulturalisme. Yang kedua, multikulturalisme dan pendidikan Islam. Dan yang ketiga, kita disuruh membahas mengenai tentang bagaimana pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi jawabannya adalah
Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali merupakan ibadah dan upaya meningkatkan kualitas diri. Selain itu harus mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Nizar, pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islamnya. Selanjutnya, multikulturalisme merupakan sebuah paham tentang masyarakat yang beragam, yang mana multikulturalisme ini adalah sebuah respon dari sebuah fakta sosial yang beragam dan plural, sehingga keteraturan hidup yang humanis, demokratis, dan berkeadilan akhirnya dapat dicapai. Yang kedua, atau mengenai tentang pendidikan Islam dalam multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang mempunyai dasar Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah, serta tujuan yang sama dengan tujuan risalah Islam, sebagaimana telah diungkapkan di depan bahwa tujuan Islam berbanding lurus dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada dasarnya sangat mendukung semangat multikulturalisme. Hal ini didasari akan realitas masyarakat Islam, terdiri berbagai kultur, bahasa, ras, dan lainnya. Sehingga multikulturalisme ini nantinya akan menjembatani tercapainya tujuan pendidikan Islam. Pendidikan multikultural nantinya mampu menjadi bekal bagi output pendidikan Islam untuk mampu hidup bersama dalam realitas masyarakat yang plural, secara damai dan berkeadilan. Sudah selayaknya seorang individu muslim menjadi sponsor, teman-teman sekalian, terwujudkan toleransi antara keragaman budaya demi terciptanya masyarakat yang damai sesuai tujuan Islam. Jadi di sini kita diperintahkan sebagai sponsor. Seorang muslim itu harus sebagai sponsor. Jadi maksudnya apa? Sebagai contoh dari agama lain. Jadi agama lain itu tidak melakukan hal-hal yang kurang baik, gitu, yang tidak menghargai agama lain, suku, ras, dan lain sebagainya. Yang terakhir mengenai langkah-langkah dan strategi yang dapat diambil untuk mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi menurut saya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kita harus memiliki kebijakan pemerintah yang mendukung. Tanpa ada kebijakan pemerintah, kita tidak akan bisa menerapkan atau mengajarkan sebuah multikultural secara spesifik, secara efektif, secara efisien. Jadi di sini ada dua isinya, regulasi dan peraturan. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi dan peraturan yang mendukung pendidikan multikultural, termasuk integrasi prinsip-prinsip multikulturalisme dalam kurikulum nasional. Terus yang kedua, pemberdayaan daerah, yang mana mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan konteks budaya lokal, sambil tetap mempromosikan nilai-nilai nasionalisme atau nasional yang inklusif. Selanjutnya, pengembangan kurikulum inklusif. Ada dua juga, yang mana disebutkan di sini kurikulum berbasis multikultural, yaitu kurikulum harus mencakup konten yang merefleksikan keberagaman Indonesia, termasuk sejarahnya, budayanya, terus kontribusi dari berbagai kelompok etnis dan agama, gitu. Yang kedua juga bahan ajar yang beragam, penggunaan buku, teks, dan bahan ajar lain yang mencerminkan perspektif multikultural dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghormatan, dan kerjasama. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan guru ini juga diperlukan ya, bukan murid-murid saja, tapi guru juga diperlukan pelatihan.
Jadi dalam sini ada dua juga pelatihan guru, yaitu mengadakan sebuah pelatihan berkelanjutan untuk guru tentang pendidikan multikultural, teknik pengajaran inklusif, dan cara mengelola kelas yang beragam. Terus yang kedua, pendidikan pralayanan, memasukkan pendidikan multikultural sebagai bagian integral dari program pendidikan guru di universitas dan lembaga pelatihan guru. Selanjutnya juga ada lingkungan sekolah yang inklusif. Jadi di sekolah ini perlu diajarkan juga budaya sekolah, menghargai keberagaman. Karena kan ada sekolah yang negeri, ada sekolah yang Islam memang khusus, ada juga sekolah yang khusus non-Islam, tapi di dalamnya juga ada seorang Islam gitu loh. Itu toleransinya sangat luar biasa menurut saya. Terus partisipasi komunitas dan orang tua. Jadi orang tua ini berpartisipasi sangat besar ya teman-teman. Bahwasannya salah satu contoh dan juga panutan seorang anak itu adalah orang tua, dan anak itu adalah cerminan seorang orang tua gitu loh. Selanjutnya ada program ekstrakurikuler dan kegiatan lain, yang mana ekstrakurikuler ini bisa diikutin siapapun, yang Islam non Islam. Sebagaimana di sekolah negeri itu kan berbagai macam organisasi, non Islam Islam campur, seperti olahraga kan, seperti itu, bukan dalam segi apapun. Selanjutnya juga evaluasi dan penelitian teman-teman, bahwasannya kita perlu melakukan sebuah penelitian, perlu juga melakukan sebuah penilaian berbasis multikultural, mengembangkan alat evaluasi yang mempertimbangkan aspek-aspek multikultural dan memastikan bahwa penilaian tidak bias terhadap kelompok tertentu. Terus ada juga penelitian berkelanjutan, yaitu mendorong penelitian tentang efektivitas program pendidikan multikultural dan dampaknya terhadap siswa serta masyarakat. Jadi beberapa hal tersebut yang perlu kita pahami dan ketahui. Ada beberapa yang perlu diingat nantinya. Nanti teman-teman bisa mencek ulang apa sih pendidikan multikultural, tujuannya apa, terus maksud dari pendidikan Islam itu apa, terus bagaimana penerapan Islam dalam sekolah atau penerapan multikultural di dalam sekolah. Terus juga bagaimana di Indonesia ini mengembangkan pendidikan multikulturalisme ini, seperti itu. Soal yang keempat yaitu sebagai sebuah cabang disiplin ilmu pendidikan multikultural memiliki paradigma dan pendekatan. Coba saudara jelaskan, kata beliau, paradigma dan pendekatan pendidikan multikultural. Sebenarnya ini sangat menarik ya. Pasti itu membuat Anda terheran dan keinginan tahu itu semakin besar. Karena pendidikan multikultural ini sangat berdampak ya teman-teman kepada kehidupan kita dalam dunia kerja kita. Kalau di dalam dunia kerja kita tidak bisa menghargai agama lain, tidak bakal dipakai. Kita tidak akan lama bekerja di suatu perusahaan besar. Dari soal tersebut ada jawabannya, yaitu bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan oleh Zamroni tahun 2011. Jadi ada 5. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat, seluruh warga masyarakat di Indonesia. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan saja, bukan sekedar perubahan kurikulum saja atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan harus menuju gitu. Target kita tuh apa dan kemana, seperti itu. Yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin besar. Yang kelima, pendidikan multikultural ini bertujuan ya untuk berbuat sesuatu, yaitu
membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogik, iklim kelas, dan kultur sekolah guna mengembangkan visi misi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Seperti itu. Dan menurut James juga, pendidikan multikultural ini adalah cara memandang realitas dan cara berpikir kita. Bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya secara spesifik. Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepkan atas 5 dimensi. Yang pertama, kata beliau, integrasi konten seperti yang di atas tadi. Ada juga proses penyusunan pengetahuan, ada juga mengurangi prasangka, pedagogik kesetaraan, dan juga budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan. Jadi dari sini kita dapat pahami bahwasanya perlu kita atasi, perlu kita buat, perlu kita atur secara sebaik mungkin agar berjalan mengenai tentang kurikulum tersebut. Dan untuk itu para guru yang memberikan pendidikan multibudaya ini harus memiliki keyakinan bahwasannya perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Sekolah harus menjadi teladan untuk ekspresi hak-hak manusia dan penghargaan untuk perbedaan budaya dan kelompok. Keadilan dan kesetaraan sosial harus menjadi kepentingan utama dalam kurikulum. Sekolah dapat menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan karakter, yaitu ada nilai, sikap, dan komitmen kita sebagai manusia. Untuk membantu siswa dari berbagai latar belakang, sekolah bersama keluarga dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk multibudayanya. Seperti itu. Yang kelima, yaitu soalnya berikan penjelasan mengenai implementasi pendidikan multikultural melalui pendekatan transformasi di kelas. Proses ini dapat dilakukan dengan cara, kata beliau. Saya akan menjawabnya. Jadi nomor 5 ini, implementasi pendidikan multikultural melalui pendekatan transformasi di kelas adalah proses yang mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme secara mendalam ke dalam seluruh aspek pembelajaran. Pendekatan ini bukan sekedar menambahkan konten budaya ke dalam kurikulum, tetapi juga mengubah cara pengajaran interaksi dan persepsi dalam lingkungan kelas. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui pendekatan transformasi di kelas. Semua sudah diatur. Yang pertama juga guru harus mengembangkan kurikulum yang inklusif dengan memasukkan perspektif dan materi dari berbagai budaya. Misalnya, ketika mengajarkan sebuah sejarah, guru dapat menyertakan kontribusi dari berbagai peradaban dunia, serta mengakui peran penting budaya-budaya minoritas dalam perkembangan masyarakat yang global. Yang kedua, metode pengajaran harus diadaptasi untuk menjadi lebih responsif terhadap budaya. Contoh yang relevan dengan pengalaman siswa serta mendorong diskusi kelas yang melibatkan perspektif dari berbagai budaya. Misalnya dalam pengajaran sains, terus guru bisa membahas pertemuan-pertemuan ilmiah dari berbagai budaya dan bagaimana penemuan tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, lingkungan kelas harus diciptakan sebagai ruang yang inklusif untuk mendukung keberagaman. Guru dapat mendorong siswa untuk berbagi cerita dan pengalaman pribadi mereka, serta mengadakan kegiatan kelompok yang mempromosikan kerjasama lintas budaya. Jadi di dalam sekolah misalnya, sekolah tersebut ada kegiatan atau guru memberikan sebuah tugas kelompok. Jadi guru ini menentukan yang mana non-muslim dan Islam itu dijadikan satu dalam satu kelompok, dibagi seperti itu, agar
menerapkan yang namanya atau mengetahui bagaimana sih adab seorang Islam, bagaimana sih kita memahami seberapa pentingnya pendidikan multikultural atau toleransi kita terhadap agama lain, budaya lain, ras lain, bahasa lain, dan lain sebagainya. Yang terakhir, soal keenam, yaitu soalnya silahkan, kata beliau, saudara jelaskan salah satu review artikel jurnal, tugas saudara sendiri, dan hubungan penjelasan saudara dengan implementasi pendidikan multikultural di Kalimantan Timur. Baik, dan yang terakhir yaitu mengenai tentang soalnya silahkan saudara jelaskan salah satu review artikel jurnal, tugas saudara sendiri, dan menghubungkan penjelasan saudara dengan implementasi pendidikan multikultural di Kalimantan Timur. Baik, untuk artikel saya sendiri mengenai tentang internalisasi pendidikan multikultural pada anak usia dini. Jadi inti dari hasil review tersebut adalah pendidikan multikultural pada anak usia dini di PAUD Insan Kamil Dharma Wanita Persatuan IAIN Surakarta dapat efektif menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan nasionalisme melalui aktivitas yang memperhatikan keberagaman. Proses ini juga dilakukan melalui 3 tahap yang terstruktur dengan baik dan bertujuan untuk mempromosikan kebahagiaan, belajar, serta nilai keberagaman pada anak usia dini. Metode pembelajaran yang menyenangkan seperti permainan, seni, dan teladan positif menjadi kunci dalam memperhatikan perkembangan anak usia dini. Dari soal tadi disuruh dijelaskan bagaimana implementasi pendidikan di Kalimantan Timur. Jadi untuk saya pribadi, bahwasannya pendidikan multikultural perlu kita terapkan di dalam dunia pendidikan, di dalam setiap jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA, ataupun perkuliahan. Toleransi perlu diajarkan. Bagaimana di Kalimantan Timur ini harus memiliki sebuah program yang menarik, yang mana bisa menyatukan seluruh umat yang ada di Kalimantan Timur dengan berbagai tindakan, berbagai budaya, berbagai ras, suku, dan agama. Sebagaimana di dalam pendidikan kita diharuskan untuk melakukan toleransi, seperti apabila ada acara hari Natal, maka dari itu kita bertoleransi kepada teman kita, kepada guru-guru kita, dan lain sebagainya. Begitu juga umat Islam dan non-Islam. Perlu kita tekankan bahwasannya pendidikan mengenai tentang multikultural atau toleransi itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena siswa-siswi atau generasi Z itu akan menerapkannya, akan berdampak positif, memiliki output yang mana pasti memiliki dampak, bukan juga buruk, bukan juga baik. Berarti dia pasti menuju ke arah yang lebih baik, bukan menuju atau mengarah yang lebih buruk. Seperti itu. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat, salam budaya, salam ras, salam suku, salam agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Garuda.